Aduh, teman-teman. Info nih ya Pak ya. Maaf nih, jaringannya kayaknya putus nih. Minta maaf ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya jaringan putus, yang penting silaturahmi kita jangan sampai Amin. putus dengan membangun stoki-stoki. Betul. Nah, tadi putus nih, Mbak Kay. Putusnya pas di kandungan apa aja sih yang terdapat dalam Acai Plus? Di situ ada Eutrep Olercase fructus 250 mg. Kita bisa dicek di sininya juga, dan ada Morinda citrifolia fructus, Camellia sinensis folium. Nah, mungkin di sini teman-teman kayak itu apa aja sih namanya gitu kan? Kita akan jelasinnya yang sesuai teman-teman tahu nama lainnya gitu ya Pak. Nah, saran penggunaannya itu minimum itu 2 kapsul per hari. Betul. Nah, Eutrep Olercase Acai itu apa sih? Acai berry. Acai berry adalah buah yang tumbuh di pohon-pohon palem Acai di Amerika Tengah dan Selatan, Pak. Mereka memiliki kulit ungu gelap dan daging kuning yang mengelilingi biji besar. Nah, seperti yang ada di gambar ya teman-teman, memiliki kandungan aktif antosinin, flavonoids, mono dan polifenol, mineral, vitamin. Acai sangat kaya akan antioksidan, 3 kali lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang ditemukan dalam blueberry lainnya ya Pak ya. Kayak dari strawberry, blackberry, terus blueberry yang lain-lainnya pokoknya. Nah, sebentar ya, sepertinya nggak jalan bagi. Oke. Di sini orak value Acai berry. Orak value Acai berry itu apa sih Pak? Ya, orak value itu adalah penelitian ilmiah yang menguji kadar antioksidan. Betul. Nah, kadar antioksidan di beberapa buah ini bisa kita lihat ya, kayak penggabungan antara carrot, apple, banana tuh, wortel, apel dan pisang itu hanya di 10 tuh. Langsung ada apa lagi bagi? Di situ ada yang kita tahu deh, pokoknya strawberry. Ada blackberry sama blueberry. Di situ aja strawberry itu cuma 77 ya Pak ya nilainya. Blackberry sendiri ada 102 dan blueberry itu ada 120 gitu. Kalau strawberry ada berapa? 1275. Makanya kenapa tadi diinfokan kalau ini berry yang paling berry yang paling baik, paling bagus, paling banyak manfaatnya daripada berry-berry lainnya. Betul. Nah, langsung kandungannya itu ada Morinda citrifolia. Biasanya kita nyebutnya buah noni atau mengkudu. Betul, mengkudu di beberapa daerah ya. Nah, noni atau Morinda citrifolia atau buah mengkudu adalah buah kental berukuran mangga yang berwarna kuning dan memiliki rasa yang sangat pahit dan memiliki bau yang khas. Betul. Sama Morinda ini memiliki kandungan vitamin C yang berlimpah, sehingga baik untuk menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Langsung ada lagi mengandung biotin dan folat yang juga berfungsi untuk membantu konversi makanan menjadi energi. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih ya, terutama ibu-ibu nih, ibu hamil itu biasanya sama bidan atau dokter betul disarankan minum asam folat ya. Nah, ini bagus nih Morinda citrifolia. Di dalam Acai Plus itu ada tuh kandungannya. Oke. Nah, tapi ini teman-teman nggak usah takut. Kita kan ini adalah ekstrak yang benar-benar udah diekstrak nih. Jadi rasa pahit dengan baunya itu
nggak ada gitu. Oke. Langsung ada Camellia sinensis atau biasa kita sebut adalah green tea. Camellia sinensis banyak mengandung polifenol yang disebut zeaxanthin yang kaya akan antioksidan dan dapat membantu mengurangi inflamasi dan menangkal radikal bebas. Nah, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu apa sih inflamasi. Inflamasi adalah peradangan. Nah, biasanya kalau misalnya kita influenza itu suka ada tuh radang di tenggorokan. Nah, itu bagus tuh green tea. Nah, green tea juga karena kandungan antioksidannya tinggi, maka memiliki keuntungan lain tuh yaitu dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan sebagai anti-aging juga tuh. Camellia sinensis juga mengandung kafein dan zeaxanthin seperti EGCG. Keduanya dapat membantu tubuh membakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Betul. Kalau di China gitu biasanya green tea dipakai buat minuman ya ya. Gitu. Ternyata banyak banget ya Pak manfaatnya. Betul. Mengurangi resiko jantung, sebagai anti-aging, membantu membakar lemak, meningkatkan metabolisme. Ini cuma dari green tea aja loh teman-teman. Yang tadi sebelumnya kita sebutin lebih banyak lagi tuh dari noninya, dari acai berry-nya sendiri. Betul. Ya Pak ya. Coba bayanginnya dari 3 ingredients hebat ini gitu, master ini dijadiin satu tuh gimana khasiatnya ya. Betul. Ini luar biasa ya teman-teman. Betul banget Nah, benefit dari acai plus itu sendiri ada apa aja sih? Nah, yang tadi kan dari beberapa kita sebutin benefit dari buah-buahan itu sendiri dan digabungin jadi acai plus itu dari ada antioksidan, imun booster ya Pak ya, sesuai sama cuaca yang sekarang ya, yang nanti nanti hujan, panas, segala macam, pancaroba ya Pak ya, ini penting banget dan untuk menurunkan berat badan gitu kan dengan yang ingredient sebelumnya itu dan skin health, terus mencegah kanker gitu kan. Ini canggih banget sih ya Pak ya. Canggih banget. Mau kaleng-kaleng pokoknya dengan semua ingredients yang tadi kita sebutin ini benefitnya ini cuma baru sedikit aja loh teman-teman ya Pak ya benefitnya ya. Benefit bagi rekan-rekan sekalian juga kalau misalnya masuk di member NASA. Betul. Itu ada benefit tambahan tuh. Biasanya benefitnya adalah insentif, pemasukan tambahan. Gitu. Oke. Nah, supaya kita semakin tahu nih teman-teman ya, tentang acai plus ini kita akan ngebahas gitu, kita akan belajar bareng-bareng tentang product knowledge si acai plus itu sendiri ya Pak ya. Nah, di sini tuh ada resultnya untuk penurunan berat badan. Di sini dari 22 orang gitu ya, 16 wanita dan 6 pria usia 18 sampai 65 tahun diberikan suplementasi dan program latihan fisik selama 12 minggu. Nih, dan di sini kan tertera tabelnya ya. Tabel di atas ini menunjukkan adanya penurunan berat badan pada partisipan setelah diberikan suplementasi dan latihan fisik. Nah, untuk source-nya ini, untuk sumber si artikel ini itu tuh enggak yang dibuat-buat ya, memang adanya seperti itu ya Pak ya. Maksudnya ini langsung dari si Palu ya Pak ya. Yang dari mana sih Medical Science-nya 2011 Desember ini. Langsung dari Amerika Selatan langsung ya Pak jurnalnya ya. Tuh. Silakan bagi di ini saya yang dulu. Oke, next lagi di sini ada antioksidan efeknya, efek antioksidannya sendiri. Hasil di atas menunjukkan bahwa acai ekstrak memberikan efek pada siklus sel kanker setelah pemberian selama 48 jam, yaitu 2 hari ya. Ada fase GU atau G1 menurunkan fase selanjutnya yaitu S dan G2M. Hasil menunjukkan ekstrak tersebut dapat mempengaruhi regulasi pada siklus selnya itu sendiri gitu. Nah, ini tuh dari acainya langsung juga. Oke. Ternyata kayak koneksinya masih ini ya, putus nyambung ya Pak ya.
Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu untuk koneksinya ini. Aduh maaf banget sebelumnya karena ini di luar kendali kita ya Pak ya. Padahal kita udah asik banget nih nyampeinnya juga, mungkin teman-teman udah semangat banget. Semoga semangatnya nggak putus ya Pak ya. Kayak tiba-tiba nanti ada lagi, nggak ada lagi gitu karena koneksi gitu kan, terputus karena koneksi. Kita cek lagi ya teman-teman. Di stopin aja gimana? Iya Pak, di stopin aja. Masuk. Oke. Nah, di sini ada result anti kolesterol Pak. Nah, hasil pemberian noni itu dapat menurunkan nilai total kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. LDL dan HDL itu apa sih Pak? LDL itu adalah kolesterol jahat, HDL itu adalah kolesterol baik gitu. Oke. Nah, di sini bisa dilihat nih HDL-nya makin naik nih ya. Average-nya asalnya 39,9 menjadi 40,2 gitu. Nah, LDL-nya turun nih dari 114,9 menjadi 114,1. Nah, yang tadi LDL itu lemak jahat, Betul. HDL itu lemak baik. Betul. Nah, di sini ada testimoni. Sebenarnya testimoninya tuh banyak banget Banyak ya Pak ya. banget, Karena banyak kita banget. bingung dan gak memungkinkan untuk dimasukin ke presentasi hari ini gitu kan. Jadi kita ambil yang beberapanya aja gitu ya. Ya. Pak ya. Ini dari sini ada AC Plus, memang terbukti khasiatnya katanya. Tanpa efek samping, tanpa capek olahraga, dalam seminggu saya bisa menurunkan berat badan 3 kilo Pak. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa itu. Luar biasa banget. Segini aja tanpa olahraga, gimana dengan olahraga ya Pak ya? Mungkin bisa Benar turun banget. 5 sampai 10 kilo gitu, luar biasa. Nah, di sebelahnya lagi ada siapa ya Pak itu? Dari Teh Yuni ya. Teh Yuni, Mbak, alhamdulillah berat badan saya turun. Tadinya 68 menjadi 65. Sama nih. 3 kilo 3 ya. kilo Cuma ya. dalam waktu 4 hari Pak. Kalau yang Oh, ini I dalam see. seminggu. Betul. Mungkin kan setiap orang metabolisme dalam tubuhnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Metabolisme dan ini juga mungkin pola makannya juga berbeda, Pola makannya. betul. Pola Karena makan, pola tidur. Betul, gitu. itu berpengaruh banget ya Pak. Benar sekali, Nah, di sini juga ada testimoni lagi gitu kan. Kalau misalnya AC Plus ini nggak bikin sembelit dan diare dan bikin nggak gampang lapar, karena memang fungsinya salah satunya itu ya Pak ya. Bukan menahan tapi pas mengkonsumsi itu karena di sini kandungannya udah luar biasa banget, jadi kayak cepet kenyang gitu. Makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi sebelum makan. Ya. Nih banyak nih real testinya. Awesome pokoknya. Tuh, ada yang satu botol itu habis itu turun 10 kilo tuh Mbak gitu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Betul. Nah, karena saking banyaknya nih Pak nih, maksudnya saking khasiatnya bagus gitu dan makin banyak permintaan dari stokis-stokis gitu kan. Jadi saking banyaknya itu AC Plus itu dipalsukan Pak. Ya, ada beberapa pemalsuan nih teman-teman. Teman-teman juga harus aware ya, harus peduli nih, karena jangan sampai teman-teman membeli AC Plus yang palsu. Nah, gimana sih cara membedakannya, Cara membedakannya itu gampang banget sebenarnya teman-teman. Kita cukup ngelihat gitu kan dari yang original. Kalau original itu biasanya ada hologram. Di sini nih tertulis SKA gitu. Dari hologram yang pertama, yang kedua itu ada diproduksi oleh PT Setia Kawan Abadi dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Natura Nusantara kayak gitu. Nah, selain itu di botol tersebut ini di bawahnya itu, di posisi bawahnya itu ada logo SKA dan ada keterangan expired date-nya kayak gitu. Ada batch number dan expired date-nya. Gitu. Pokoknya botolnya dari segi tutup dan ininya juga udah beda gitu. Yang palsu itu lebih lonjong, lebih tinggi, dan ininya tuh lebih kecil gitu diameter botolnya gitu. Nah, di salah satunya juga dari ininya ya Pak ya, kapsulnya ya. Kapsulnya bening dan dia tuh ada logonya gitu. Dan ada logo SKA-nya di sini. Nih, ini kapsulnya nih. Dan warnanya bening, terus ada logo SKA-nya. Nah, ini yang aslinya gitu. Jangan sampai tergiur ya Pak ya dengan harga murah tapi malah dapetin yang palsunya, karena sayang banget nih gitu kan.
kalau misalnya kita konsumsi, padahal kita udah rajin segala macam, ternyata kita konsumsi yang palsu, sayang banget. Karena kenapa, yang aslinya itu khasiatnya luar biasa banget ya Pak ya. Ya, betul. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman agar tidak khawatir membeli yang asli atau yang palsu, membeli yang palsu, kalau yang asli pasti adanya di stokis ya, betul. Tapi kalau yang yang palsu biasanya di online gitu. Jadi jangan tergiur ya teman-teman ya dengan harga online yang murah ya. Kita langsung pokoknya langsung dari sumbernya aja, itu stokis NASA ya Pak Betul, ya, udah pasti benar banget. asli. Kita dapat juga peluang buat kita untuk mendapatkan benefit. Selain benefit kesehatan, dapat kantong yang tebal juga ya Pak. Iya. Nah, so apalagi Mbak Ki? Yang membedakan asli dengan palsu Mbak? Iya itu ada hologramnya, terus segel hologram yang di kotak nih. Di sini tertulis SKA. Kotak ya teman-teman ya, hologramnya kotak ya. Kalau yang bulat udah pasti bukan yang asli itu, bukan original. Berarti itu yang kaleng-kaleng, karena yang asli itu pasti hologram SKA dan kotak bentuknya. Kapsul transparan yang tadi diinfoin, dan ada logo SKA-nya juga. Di bawah botolnya ini ada logo SKA juga, dan ada batch number dan expired date-nya ya Pak ya. Betul gitu. Dan di sini diproduksi oleh PT Setia Kawan Abadi dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Natural Nusantara. Iya. Gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya mau original udah pasti langsung belinya di stokis NASA. Iya. Selain benefitnya yang tadi kita sebutin, di kantong tebal juga. Betul, silaturahmi antar stokis juga, lainnya. betul, lebih baik gitu. Oke. Nah, untuk produk NASA ini, untuk produk Acai Plus terutama, Acai Plus ini halal ya. Sudah terbukti sertifikat halal MUI. Nah, itu bisa teman-teman cek tuh di halal MUI, silahkan bahwa Acai Plus itu terregistrasi. Betul. Oh iya Mbak G, sebenarnya untuk membuktikan asli atau palsu juga ada satu hal lagi Mbak G. Apa tuh Pak? Nah, jadi di kotak Acai Plus itu ada barcode nih. Oh, ada barcode-nya ya Pak. Nah, barcode-nya ini apabila kita scan itu sama dengan nomor izin edar nih. Oh, jadi langsung kayak ini 221, tahu nih terdaftar betul. atau tidaknya gitu ya, BPOM-nya beneran terdaftar atau tidak kayak gitu. Nah, kadang kalau yang palsu mungkin kan dia bisa nempelin aja barcode tapi ternyata nggak terdaftar gitu ya. Cek nggak ada gitu. Nah, ini salah satu untuk mempermudah kita mau tahu palsu atau tidaknya. Gitu. Nih ya, halalnya masih berlaku juga. Nah, ini halal sebenarnya ada halal yang terbaru Mbak G. Sampai berlaku tahun 2025. Wah, gitu. Banyak ya, karena banyak yang peminatnya ya, banyak gitu. Makin terus berjalan gitu. Ya. Makanya banyak banget yang palsuin ini karena ya itu tadi banyak peminatnya, jadi banyak yang Nah, yang kita khawatirkan adalah saat pemalsuan itu kita nggak tahu nih komposisi barang palsu itu apa gitu. Nah, atau isinya apa ya Pak ya. Padahal ternyata kalau kita beli originalnya ternyata beda-beda tipis harganya sama yang original. Wah, sayang sekali melewatkan khasiat dari si produk ini sendiri. Nah, ini yang udah terdaftar di BPOM-nya juga ya Pak. Ya, ini Acai Plus sudah terdaftar ya di Badan POM. Nah, ini nomornya. Oke. Jadi semua produk NASA itu pasti terdaftar di Badan POM. Betul. Untuk yang dikonsumsi ya secara oral, secara dari mulut gitu ya. Gitu. Oke. Nah, langsung kita mulai mau membahas nih, masuk ke yang lebih rinci lagi nih, lebih detail lagi. Kan dari tadi dibahas tuh bahwa Acai Plus dapat meningkatkan sistem imun. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu nih sistem imun itu apa sih, kemampuan di dalam suatu organisme untuk melindungi terhadap kerusakan pada sistem tubuh dan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Tapi kelebihan imun juga nggak baik ya Pak ya. Betul, menjadi autoimun ya Mbak ya. Jadi malah menyerang diri kita ya Pak ya.
yang harusnya melindungi kita karena berlebih jadinya malah menyerang kita gitu. Biasanya autoimun itu terjadi karena apa ya Pak? Autoimun itu biasanya terjadi akibat kelainan genetis yang pertama, gitu. Oke. Nah, ini ya bisa kita lihat ya, imun sistem itu banyak ya, ada di tonsil, ada di thymus, ada di spleen, ada di bone marrow nih, appendix juga. Oke. Nah, ini juga salah satu masukan ya. Betul. Kenapa sih kita harus bahagia? Wah, gitu. Kenapa sih? Iya betul. Karena dengan bahagia kita bisa berpikir dengan tenang gitu ya Pak. Ya. Menginfokan kalau misalnya kita pola hidup kita sehat, pola makan kita teratur, pola tidur kita teratur, itu akan ngasih energi yang baik, yang positif gitu kan. Energi positif yang ada di dalam diri kita nih, itu bisa memancarkan hal-hal positif juga ke orang-orang di sekitar. Kayak misalnya nih, mood saya lagi baik gitu kan. Saya ketemu Pak Bagus. Kayak, halo Pak, selamat pagi, kayak gitu, gimana kabarnya, gitu kan. Itu kan ngasih juga gitu, kayak memancar, kayak apa ya, ngasih energi ke Pak Bagus untuk kayak ngebangun energi positif juga gitu ya Pak. Gitu. Makanya kalau misalnya kita nggak mood juga, kalau ke orang lain juga jadi buat orang lain memancarkan aura negatif juga ya Pak. Itu pentingnya sih menjaga ini. Dan lupakan pikiran negatif. Kita harus benar-benar berpikiran positif ya Mbak ya. Jangan sampai julid. Kalau julid itu biasanya saat energi kita banyak negatifnya, pikiran tuh sama tuh. Aduh, jadi dikuasain betul. Negatif ya Pak ya. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan julid. Ya. Nah, di sini ada pulmonary tuberkulosis. Ya, ini adalah bakteri nih. Ini sebenarnya bakteri tuberkulosis ini endemik nih di Indonesia. Halo Pak. Iya. Ini udah lanjut Pak dari tadi. Udah lanjut dari tadi siarannya. Tadi kan sempat diputus. Iya. Tadi saya nanya sama Bapak, ini ada yang putus-putus lagi nggak kira-kira gitu sih? Udah, Pak Bagus tadi udah ngecek di handphonenya udah on sih Pak, banyak yang nonton dan komen. Coba mungkin di refresh ya Pak ya. Ya, sepertinya koneksinya nih ya. Koneksinya masih ya Pak ya? Masih ya, agak kurang baik ya. Belum, gambarnya enggak ini. Sebentar ya. Koneksinya agak jelek ya. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya koneksinya kurang begitu bagus nih. Di stop lagi Pak, di refresh ya. Di refresh ini ya. Sebentar ya. Ini ada. Udah ya. Ya. Betul. Ya, fokus sebenarnya. Cek aja. Oke teman-teman ya, kita coba memperbaiki jaringannya sebentar ya. Udah.
Udah, tuh, like. Ini sekarang. Oke. Hmm? Ya. Harus stop dulu ya kan? Terus, itu malah ini, buffering ya? Enggak sih, udah sih kayaknya. Udah. Jadi ini terkali dulu. Yuk. Ya. Masuk. Oke, kita akan bahas yang tadi ini bakteri penyebab tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis dapat menyebar dari orang ke orang gitu ketika seorang yang mengidap TB melepaskan bakteri ke udara dengan batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi ya Pak ya gitu. Kayak hampir-hampir sama lah ya Pak sama yang sekarang ya, yang COVID ya. Ya. Kayak gitu penyebarannya ya dari batuk, bersin, berbicara ataupun bernyanyi. Betul. Gitu. Makanya kenapa kita dianjurkan ketika kita lagi kurang sehat untuk memakai masker. Nah bedanya kalau yang sekarang itu kan virus, kalau ini bakteri. Nah sebenarnya penyebab tuberkulosis ini penyebarannya jauh lebih masif dibandingkan ini ya COVID dan lain-lain. Oke. Next. Nah di sini ada gambaran paru-paru TBC ya Pak. Ya. Paru-paru yang mengidap TBC itu sebelah kiri, yang paru-paru normal itu sebelah kanan ya. Perbedaannya yang kiri itu udah terlihat jelas ya Pak ya, bolong, tidak sehat pokoknya terlihatnya. Ya. Tapi gambarnya nggak baru. Sama ntar. Untuk yang bolong-bolong ini apa sih? Kenapa sih yang bolong-bolong ini jadi jelek? Jadi gini, fungsi paru-paru adalah menghisap oksigen. Saat misalnya si paru-paru itu tidak benar-benar tidak normal bentuknya, saat menghisap oksigen itu banyak tuh terjadi kebocoran gitu. Jadi paru-paru yang normal itu seperti yang sebelah kanan ya. Jadi dari hisapnya bagus tuh. Nanti saat oksigennya masuk ke dalam paru-paru, didistribusikan tuh ke semua sel darah, dipompa ke otak dan lain-lain gitu. Oke. Nah di sini dijelasin nih prosesnya TBC ya Pak ya. Ya. Bakteri yang tadi itu TBC dihirup dan melalui saluran pernapasan sampai alveoli di paru-paru gitu. Terus di paru-paru makrofag menelan bakteri dan tidak memecahnya. Makrofag yang terinfeksi dikelilingi oleh fokus gon untuk mencegah penyebaran. Ya. Selanjutnya terjadi kematian jaringan paru-paru, itu yang tadi saya bilang tuh. Makanya saat mati itu banyak bolong-bolong ya. Ada bakteri yang terbunuh namun ada yang tetap hidup, yang tidak aktif. Biasa kita sebutnya dorman ya. Gitu. Betul. Jika sistem kekebalan tubuh lemah, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka infeksi primer akan berkembang nih. Seseorang dengan penyakit tuberkulosis aktif akan memiliki gejala dan akan dapat menginfeksi orang lain gitu. Iya, penyebarannya tadi udah diinfoin sebelumnya ya Pak ya. Dari batuk, dari bersin, terus dari berbicara. Itu sebenarnya itu sih droplet ya. Dari droplet itu. Oke. Nah, gejalanya apa aja sih dari tuberkulosis itu? Nah, gejalanya yang pertama adalah sakit di dada. Sesak ya Pak ya? Sesak. Nafas. Betul. Langsung kalau misalnya saat malam-malam tidur itu berkeringat. Oh iya. Tidur berkeringat. Langsung
batuk yang lama ya, dalam jangka waktu yang lama, dan tidak ada nafsu makan, petit, langsung fatigue tuh, demam, oke. Langsung ada weight loss, hilangnya berat badan yang secara signifikan, penurunan berat signifikan, betul. Langsung sampai batuk darah, bagai. Bisa sampai batuk darah ternyata ya, TBC itu ya, sangat berbahaya ya. Itu batuk darah dan fever gitu, demam. Nah, batuk darah itu disebabkan sebenarnya itu saat paru-parunya banyak yang mati, berarti kan ada infeksi di situ. Betul. Nah, saat luka itu pas saat batuk dia keluar lagi tuh darahnya, gitu. Jadi darahnya itu yang terjadinya di paru-paru tuh, oke. Nah, ini menurut WHO penyebab kematian terbesar di dunia itu bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah penyakit jantung. Yang kedua stroke. Langsung yang ketiga itu ada paru obstruktif kronis nih. Nah, sama infeksi pernafasan bawah. Nah, ini TBC ini masuk di infeksi pernafasan bawah nih. Ya. Langsung ada kondisi neonatal. Ada kanker trakea, bronkus dan paru-paru. Alzheimer dan bentuk demensia lain. Betul. Ada diare, diabetes mellitus dan ginjal ya. Oke. Nah, di sini ada infeksi saluran pernapasan ya, Pak ya. Ya. Infeksi di saluran udara dan paru-paru bisa disebabkan oleh influenza atau flu, pneumonia, bronkitis, TBC. Virus biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Bisa disebabkan juga oleh bakteri. Betul. Yang tadi bakteri disebutkan itu. Betul, TBC tuberkulosis itu. Batuk adalah gejala utama infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, perasaan tegang di dada tuh kayak sesak nafas. Iya, sesak gitu. Rasanya tuh kayak sesak ya. Sama infeksi saluran pernafasan bawah yang tidak diobati dapat menyebabkan gagal nafas dan sampai kematian. Saat gagal nafas itu kan oksigen tidak terdistribusi secara sempurna nih ke tubuh. Nah, sedangkan manusia kan membutuhkan oksigen gitu di dalam darahnya. Nah, ini sedikit informasi. Apa sih bedanya influenza atau flu atau pneumonia atau bronkitis dan TBC? Jadi, influenza itu disebabkan oleh flu ya, oleh ini apa namanya? Virus. Oke? Flu itu disebabkan oleh virus yang namanya influenza. Nah, pneumonia itu apa sih? Nah, pneumonia adalah paru-paru yang terendam oleh cairan dahak kita sendiri. Jadi di paru-paru itu sebenarnya ada cairan tuh. Normalnya si cairan tersebut tidak merendam betul. Cairannya tidak melebihi si ininya ya. Nah, itu membuat sehat tuh. Karena paru-paru juga kondisinya memang harus ada cairan tersebut ya. Nah, cairan tersebut tuh fungsinya buat apa? Sebenarnya cairan tersebut itu bisa mematikan virus, mematikan bakteri gitu. Tetapi ya jangan sampai si cairan tersebut banyak gitu. Terlalu banyak. Berlebihan tidak baik. Betul. Oke. Next. Nih, pneumonia adalah bentuk infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut alveoli yang terisi udara ketika orang sehat bernafas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli itu dipenuhi. Nah, kan seperti saya bilang kan, ada cairan, betul. Yang membuat pernafasan terasa menyakitkan. Betul. Dan membatasi asupan oksigen tadi ya, Pak. Ya. Nah, pneumonia adalah penyebab kematian menular tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Ya, pneumonia juga membunuh 664 anak di bawah usia 5 tahun di tahun 2017. Betul. Terhitung 15% dari semua kematian anak di bawah usia 5 tahun. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya di dunia kedokteran itu orang-orang awam menyebutnya pneumonia itu paru-paru basah. Oh iya, betul. Itu. Karena paru-parunya ini. Nah, ini kita sambungin ke dunia yang terjadi di dunia saat ini nih ya. Betul, yang udah hampir mau 3 tahun lah, 3 tahun, ya, 2 tahun lebih lah pokoknya ya.
Coronavirus yang sekarang bermutasi ya, bermutasi terus gitu ya, Pak ya. Yang sekarang itu kemarin ada Delta, sekarang ada Omicron. Omicron gitu. Nah, ini dia. Nah, ini Omicron ya. Omicron ini adalah SARS COVID varian 2 ya. Varian 2, betul. Oke. Nah, bahaya varian COVID-19 Omicron ini menetapkan sebagai varian baru COVID-19 yang perlu diperhatikan. Varian asal Afrika Selatan ini dilaporkan memiliki peningkatan resiko infeksi ulang gitu Pak gitu. Nama ilmiahnya itu B.1.529. Dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021, akhir tahun kemarin ya Pak ya. Betul. Kayak kalau yang awalnya lagi corona yang Delta itu juga hampir sama ya. Ya. Di akhir tahun terus terjadi yang benar-benar boomingnya itu di awal tahun 2020. Di awal tahun. Ya, betul. Nih di sini potensi 5 kali lipat lebih menular dari varian Delta, Pak. Ya. Gitu. 20 negara terkonfirmasi varian Omicron per 1 Desember 2021. Berarti nyebarnya cepet banget ya, dari November langsung 5 November itu 20 negara langsung cepat banget. Emang tadi kan diinfoin kalau misalnya Omicron ini lebih 5 kali lipat lebih cepat daripada Delta. Betul. Nah, cara mencegahnya tuh gimana sih Pak supaya kita tuh nggak sebenarnya walaupun udah pasang tameng nih dengan protokol kesehatan segala macam, ada lagi nih cara mencegahnya gitu kan supaya kita tidak terkena COVID-19 ya Pak ya. Ya. Nah, cara mencegah COVID itu yang pasti yang pertama adalah makan yang bergizi ya teman-teman ya. Makan bergizi dan makan teratur. Ya, betul. Nah, makan teratur itu yang tadi ya seperti sudah dijelaskan, makan sarapan, makan siang dan makan malam dan bergizi. Langsung yang kedua adalah olahraga, tidur teratur, serta jangan panik nih, gitu. Karena dari panik itu bisa memunculkan stres. Ya Pak, betul. Saat stres, imun kita akan turun. Nah, yang ketiga adalah memakai masker. Kenapa? Agar tidak ada droplet. Betul. Oke. Yang keempat, rajin cuci tangan dengan air sabun. Bisa memakai sabun dari produk-produk NASA ya. Di air mengalir atau hand sanitizer dari produk NASA juga. Yang kelima adalah melakukan physical distancing, jaga jarak. Ya. Langsung yang ke enamnya adalah yang paling penting adalah poin dari di atas, yang paling penting poin ini ya. Iya, ini nih. Tidak lupa Kordimun. Konsumsi kordimun. Iya, konsumsi kordimun. Karena dari kandungannya sendiri yaitu Cordycepsnya itu luar biasa banget teman-teman. Nanti dikasih tahu dan dijelaskan juga di sini. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas lagi nih 8 tanda paru-paru bermasalah, waspada penyakit kronis gitu kan. Karena kan si COVID ini pasti nyerangnya paru-paru ya Pak ya. Makanya kenapa kita fokus dulu untuk di paru-paru gitu. Selalu lelah gitu, ketika paru-paru tidak mengalirkan cukup oksigen ke tubuh, maka tubuh akan merasa lelah. Hal tersebut tandanya sel-sel kekurangan oksigen sehingga gagal menghasilkan energi. Terus sulit bernafas yang tadi dibilang karena oksigen jadinya terhambat ya Pak ya, untuk mendistribusikan gitu. Sulit bernafas merupakan salah satu tanda yang tak beres dengan paru-paru. Selanjutnya kebingungan. Bila kadar oksigen di otak kurang akibat aliran dari paru-paru yang tidak lancar, maka akibatnya adalah seorang seperti kebingungan. Ya. Karena kadar oksigen dalam otaknya kurang. Saat kadar oksigen dalam otaknya kurang, si otak akan memberikan respon lebih lambat. Betul. Gitu. Berat badan turun secara drastis, perlu diwaspadai ini teman-teman. Bisa jadi penyebabnya bukan karena lemak yang berkurang, tapi massa otot akibat peradangan pada tubuh. Akibatnya penyakit yang disebut COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease gitu. Nah, itu banyak banget nih. 8 tanda paru-paru ini baru 4 ya teman-teman ya. Oke. Nah, batuk tiada henti. Betul. Batuk tiada henti dan diiringi dengan lendir, darah atau demam merupakan gejala bronkitis akut atau emphysema. Nyeri di dada yang tadi sesak ya Pak ya. Untuk peradangan dalam dada disebut pleuritis. Batuk tiada henti. Batuk tiada henti dan diiringi dengan lendir. Bisa darah